Oke, yang pertama bicara mengenai public speaking. Namanya juga public speaking ya. Artinya kita harus speaking, harus ngomong. Tetapi ngomong yang seperti apa? Harapannya teman-teman di sini sebagai akademisi, tentunya apa yang disampaikan, apa yang diomongin itu punya arti, punya isi, sehingga bisa jadi inspirasi bagi orang yang mendengar atau menyaksikan. Sehingga kalau saya bilang, kalau kita jadi istilahnya speaker atau di profesi saya sebagai komentator, maka agar apa yang kita sampaikan itu punya isi, punya makna, punya arti, ya tentu kita harus banyak literasi, harus banyak baca, ya. Itu yang ingin saya sampaikan pertama. Jadi barangkali nanti narasumber lain ada Prof. Ki, ada Dr. Topik, kemudian ada Miss Raya dan Mr. Limpat ya, sorry. Itu pasti saya yakin secara teori sudah punya banyak sekali amunisi bagi teman-teman untuk bagaimana bisa menyampaikan sesuatu di forum terbuka atau termasuk juga lewat media online seperti ini. Yang paling utama, banyakin praktek. Skill itu akan matang kalau kita banyak untuk melakukan atau mempraktekkan. Sebagai insan olahraga, akademisi, saya perlu sampaikan bahwa olahraga di era sekarang telah menjadi satu hal yang merasuk di hampir semua lini kehidupan. Bisa dilihat di slide bahwa begitu banyak aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan juga entertainment juga masuk di sana, termasuk ada cinta. Kita lihat betapa begitu banyak pasangan kekasih suami istri yang ketemunya di lapangan, pasangan emas Olimpik Alan Susi di cabur bulu tangkis, kemudian Asian Games kemarin kita lihat ada atlet wushu dan juga atlet pencak silat yang ternyata mereka statusnya suami istri, keduanya bisa berprestasi di tingkat dunia melalui olahraga. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu banyak ladang bagi para akademisi olahraga untuk berkarya. Sementara kita tahu kalau lulusan olahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan, apapun itu jurusannya, biasanya nggak jauh dari karirnya itu kalau nggak guru, pelatih, kemudian wasit barangkali, masih sekitar itu gitu. Sementara di pangsa pasar atau di dunia kerja begitu banyak lini ataupun sektor yang membutuhkan sentuhan dari para sarjana, magister, doktor, bahkan profesor olahraga. Sehingga ini menjadi kesempatan bagi teman-teman untuk bisa sharing knowledge, bahkan getting income ya, atau mendapatkan penghasilan dari hal-hal yang di luar umum gitu loh, yang nggak umum gitu. Nah, saya sebut berkaitan dengan pengalaman saya sebagai komentator, kenapa saya sebut ini ladang kita? Karena yang pertama, kalau kita ngomongin olahraga, maka akademisi ini bisa dibilang menjadi jagonya gitu, Mas. Kenapa? Karena teman-teman punya pengalaman sebagai atlet, ya biasanya punya pengalaman sebagai atlet atau pelatih atau mungkin technical official atau pelaksana pertandingan, panitia pertandingan. Juga beberapa pengalaman-pengalaman lain sebagai seorang mahasiswa atau alumni jurusan olahraga, di mana kalau kita ngomong sarjana, maka mereka sudah mengenyam pendidikan selama 4 tahun, yang pastinya akan memiliki wawasan keolahragaan yang mumpuni. Nah, dengan wawasan yang dimiliki, maka seyogyanya para akademisi, bila dia berkarir menjadi seorang sportcaster, akan dapat lebih mengedukasi masyarakat, yang muaranya harapannya ya dapat mendorong kemajuan olahraga di Indonesia. Namun demikian, saya juga perlu sampaikan bahwa biasanya anak olahraga, ya karena saya juga anak olahraga, sampai sekarang saya masih jadi mahasiswa,
di program pasca sarjana, program doktor Universitas Negeri Jakarta. Biasanya yang saya temui, kelemahan teman-teman dari olahraga ini, dia satu, skill komunikasinya masih harus lebih biasa lagi. Kenapa? Karena barangkali kita terbiasa tinggal atau berada di lapangan. Sehingga bahasa lapangan itu masih sangat kentara gitu. Nah, ini perlu diproses. Ya, perlu digali lebih dalam, perlu perdalam gitu, skill untuk komunikasinya. Kemudian juga yang tak kalah penting adalah faktor bahasa, bukan hanya bahasa asing yang sekarang ini semakin satu prasyarat istilah bisa go internasional apalagi. Tetapi bagaimana menyampaikan komunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta tepat guna ini juga harus dilatih. Yang ketiga, biasanya anak olahraga kayak saya juga ini itu males banget baca sehingga kurang literasi. Efeknya apa? Wawasan yang dimiliki menjadi kurang bervariatif, kurang tidak kaya gitu, tidak kaya literasi. Sementara sebagai seorang sportcaster, sebagai seorang komentator olahraga, misal kita butuh banyak sekali wawasan mengenai dunia keolahragaan. Bukan hanya di cabur yang digeluti atau sedang dibawakan aja, tetapi juga banyak faktor di sana. Saya kira itu. Ya, sebetulnya di sini saya ada video salah satu komentator idola saya, yang pasti semua udah kenal semua, tapi dia background-nya non-akademisi. Saya nggak tahu apakah ini bisa ditampilkan untuk teman-teman. Apa bisa Mas Indi videonya ditampilkan? Kalau enggak ya apa boleh buat, kita next slide. Baru dicoba Pak Edgar videonya. Gimana, Miss? Baru dicoba videonya. Oke. Kita tunggu ya. Bocorannya kayak gimana tuh videonya? Jadi sebetulnya video ini salah satu idola saya, Bung Valen. Dia begitu pandai membuat satu gimmick-gimmick ya. Tapi sebagai seorang akademisi, ya kalau teman-teman lihat, barangkali kita sebagai akademisi olahraga tentu bisa menambal dengan banyak literasi, banyak informasi yang mengedukasi masyarakat. Jadi bukan hanya banyolan yang kita terima, hiburan semata, tetapi di situ ada isinya, ada maknanya. Kita coba barangkali mungkin bisa disetel, karena kalaupun suaranya nggak muncul, dia akan ada kata-kata yang sudah saya siapkan. Kita simak mungkin. Ribut-ribut di sini. Aku lihat di sini. Susah tegas. Sama air juga. Dibikin sama saya. Ya, itu kurang lebih ya. Jadi apa yang ditampilkan oleh Bung Valen, salah satu idola saya ini begitu menarik, sangat menghibur. Tetapi kalau kita amati, ya dalam membawakan satu permainan atau olahraga sepak bola,
masih kurang banyak literasi mengenai informasi, ilmu pengetahuan, wawasan keolahragaan. Nah, harapannya kalau kita ada di sana sebagai komentator yang berasal dari akademisi, kita punya ilmu-ilmu, kita punya wawasan yang bisa dibagikan ke masyarakat, yang tentunya akan jauh lebih berfaedah, bermanfaat daripada sekedar kita banyol aja. Nah, itu salah satu harapan saya kenapa teman-teman akademisi, para sarjana, para magister, doktor maupun profesor, dan tentunya para mahasiswa semua punya peluang begitu besar, terlebih dengan di era teknologi sekarang, ya, media sosial begitu luar biasa. Teman-teman mungkin belum menjadi seorang komentator, tetapi bisa belajar, bisa mengasah skill announcing-nya dengan bantuan media sosial yang sekarang sudah begitu banyak. Facebook, Instagram, YouTube tentunya ini bisa menjadi satu sarana strategis bagi teman-teman untuk menunjukkan skill announcing dan tentunya untuk bisa mengedukasi masyarakat. Nah, ini dia. Kalau teman-teman tertarik jadi komentator yang saya bilang tadi, itu apa sih enaknya gitu kan? Yang pertama tentu bisa sharing knowledge and experience, ya, bisa sharing pengalaman, sharing ilmu yang dimiliki kepada masyarakat untuk bisa mengedukasi, untuk bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Kemudian freelance ini dalam arti seorang komentator itu biasanya memang tidak mengikat. Dalam arti tetap ada kontrak kerja, tetapi kita bisa mengatur gitu sesuai dengan kesibukan, dan juga biasanya kalau saya di Fox, karena saya juga punya pekerjaan tetap di Indonesia, saya biasanya ambil event-event yang di akhir pekan seperti MotoGP, seperti tenis, yang tentunya tidak mengganggu kerja utama saya, pengabdian utama saya di Indonesia. Kemudian dengan durasi relatif singkat, kalau umumnya orang kerja kan 8 jam kerja, bayangkan kalau komentator sepak bola hanya 90 menit aja, 2 kali 45 menit, kelar gitu kan. Jadi relatif jam kerjanya itu singkat. Berikutnya, bahwa sportainment saat ini menjadi salah satu industri yang di samping menawarkan penghasilan yang menggiurkan, juga rasa-rasanya akan sulit untuk mati gitu, nggak ada matinya gitu. Apalagi live event seperti olahraga ini jauh lebih menarik. Kenapa? Karena ketika ada event olahraga dan ditayangkan secara live, hampir dipastikan dia punya rating tinggi. Kenapa? Kalau acara-acara lain seperti TV bisa seperti film misalnya atau musik itu ya, dia bisa diputar kembali dengan sensasi yang kurang lebih mirip-mirip lah, sama lah. Tetapi kalau acara olahraga dan dia ditayangkan secara live, itu sudah bisa dipastikan itu adrenalinnya itu akan beda kalau kita nonton live. Dan disitulah peran sport komentator bermain gitu, untuk memberikan warna, memberikan satu tambahan atau add value bagi acara olahraga tersebut. Dan yang terakhir, kalau seperti saya ambil contoh, misal karena kebetulan studio di Singapura, ya bisa sambil jalan-jalan, kerja 90 menit, atau kalau saya bawain MotoGP 4-5 jam lah, selebihnya bisa jalan-jalan. Nah, itu salah satu kelebihan atau enaknya kalau kita jadi sport komentator. Nah, sekarang untuk jadi komentator, ini perlunya apa sih gitu kan? Yang paling penting sekarang adalah kepercayaan. Yang paling penting sekarang untuk jadi komentator, teman-teman harus punya kepercayaan diri yang cukup. Kenapa kepercayaan diri? Karena meskipun kadangkala kita siaran di balik layar hanya muncul suara aja, tetapi bisa ketahuan. Ini suara orang yang sedang grogi misalnya, nggak pede, itu ketahuan. Dari intonasinya, dari pitch controlnya gitu kan, semua akan terlihat. Sehingga perlu modal kepercayaan diri yang tinggi bagi seorang komentator.
Dan ini nggak serta-merta muncul. Itu perlu dilatih, diasah. Kalau yang saya lakukan dulu, saya biasa ngomong di depan kaca, di depan tembok itu kan, sambil direkam, diperhatikan mimik mukanya dan lain sebagainya, intonasinya, itu yang saya lakukan untuk mengasah kepercayaan diri, gitu kan. Yang kedua, teman-teman perlu punya skill komunikasi yang baik, termasuk misalnya secara teknis, kapan kita harus bersuara full, kapan harus suara seperempat, suara setengah, ya. Kapan harus, termasuk juga kapan harus memberikan joke, kapan harus memberikan satu pemahaman sehingga harus serius, itu semua diatur, tempo dan lain sebagainya. Beberapa skill komunikasi yang saya yakin para narasumber juga pada kesempatan kali ini akan berikan semua ke teman-teman. Ya, yang ketiga, untuk jadi komentator, teman-teman perlu memahami style tiap cabang olahraga. Kalau saya membawakan MotoGP, maka beat-nya itu harus kenceng, ya. Jeda waktu ngomong itu sangat singkat sekali. Gaspol terus istilahnya. Tetapi kalau saya bawain tenis, saya harus tahu style dari tenis. Kalau bola mati, ya kita baru ngomong. Kalau bola sedang main, sedang in play gitu, ya kita diem aja. Menunggu timing hanya beberapa detik memang. Dan itu memang harus sangat cermat kapan kita bicara, kapan kita harus ngebanyol gitu istilahnya, memberikan gimmick-gimmick. Itu memang harus dipahami. Masing-masing cabang olahraga punya style sendiri-sendiri. Yang keempat, kreatif dan pandai berimprovisasi, seperti yang tadi terlihat di video. Salah satu idola saya, Bung Valen, dia punya kreativitas tinggi dalam membuat gimmick-gimmick atau banyolan-banyolan yang sangat menghibur. Dan yang terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah wawasan keolahragaan yang luas, agar kita bisa mengedukasi dan memberikan informasi yang baik demi kemajuan olahraga Indonesia. Next slide-nya, bagaimana sih melatih beragam keterampilan ngomong saat jadi mahasiswa untuk teman-teman yang saat ini masih menempuh pendidikan, ya, dimanapun berada, atau para alumni, teman-teman praktisi yang ingin mengembangkan skill komunikasinya. Yang paling mudah yang pertama melihat contoh presenter atau komentator yang ada di televisi. Kemudian dianalisa apa sih kurangnya dengan style teman-teman masing-masing. Dan yang pasti harus banyakin praktek. Walaupun sama tembok atau sambil ngaca, bila perlu direkam sehingga teman-teman bisa memperhatikan suara dan juga mimik wajah. Karena ini penting. Ya, sangat penting. Kemudian yang ketiga, salah satu yang saya lakukan dulu ketika jadi mahasiswa, saya aktif organisasi. Dari semester awal sampai akhir saya aktif di HIMA, dan ini sangat bermanfaat sekali ketika kita melaksanakan beragam event. Kita harus mengelola waktu, kemudian juga diskusi dengan banyak orang. Ini menambah hasanah literasi yang kita punya. Dan yang terakhir, manfaatkan medsos untuk pertajam skill. Sekarang sudah banyak live Instagram, live Facebook, dan yang paling hit sekarang tentunya membuat akun YouTube, ya, di mana itu menjadi ajang bagi teman-teman untuk berekspresi, mengaktualisasi diri, dan syukur kalau bisa diisi dengan beragam informasi dan pengetahuan tentang olahraga yang akan dilihat oleh seluruh orang di belahan bumi, dan sambil sebagai ajang evaluasi bagi teman-teman, ya. Banyak sekali alumni dari Vikunes, mungkin belum banyak tapi sudah mulai muncul yang sudah eksis di seperti YouTube, ya. Ada sahabat saya lulusan PJKR aktif sekarang di YouTube dengan channel kalau nggak salah Agus Parcok berkaitan dengan pendidikan jasmani. Lalu juga ada Mas Danang, alumni PKLO kalau nggak salah, dia punya program namanya The Podcast virtual. Itu keren banget dengan banyak narasumber. Nah, harapannya teman-teman mahasiswa atau teman-teman praktisi akademisi olahraga merambah ke sana. Karena sekarang dunianya memang sudah digital, orang lebih tahan nggak makan daripada nggak pegang gadget. Nah, itu manfaatkanlah untuk menggali potensi diri di dunia announcing atau
public speaking. Saya kira itu next. Dan kalau tadi media sosial saya sebut sebagai sarana strategis meningkatkan keterampilan public speaking, harus diingat pula bahwa yang namanya jejak rekam digital itu nyata, teman-teman. Jadi ketika kita sudah klik, kita sudah ngetik, kita sudah ngomong di medsos, itu akan terekam selamanya. Walaupun kita udah hapus di akun kita, tapi tetap ada filenya. Belum kalau orang sudah kadung nge-share ya, itu akan bisa menjadi viral. Nah, sekarang pertanyaannya viralnya positif apa negatif? Kalau viralnya positif, nah itu yang dicari, yang kita upayakan. Tetapi jangan sampai apa yang kita sampaikan di medsos ini justru banyak mudorotnya istilahnya, banyak negatifnya. Ini sudah barang tentu akan menjadi bumerang bagi kita. Ya, jadi harapannya kita bisa berbijak dalam bermedia sosial. Ini beberapa pengalaman saya selama lebih kurang 7 musim atau 6 tahun lebih join dengan Foxport di Singapura yang selalu diingat-ingat oleh kawan-kawan, produser, dan rekan gawat. Oke, untuk kita bisa masuk ke dunia sportainment, kita di samping punya skill, saya nggak sebut di sini, yang paling penting kita punya attitude yang baik. Ya, disiplin waktu itu kunci. Nggak ada istilah terlambat, barang semenit itu nggak ada. Ya, kalau saya siaran jam 4, maka jam 2 saya udah harus sampai studio. Itu yang saya lakukan. Atau paling terlambatnya 1 jam sebelum waktu siaran. Kemudian ada 5R. 5R ini rapi, resik, ringkas. Ya. Kemudian rajin. Dan apalagi itu satu lagi. Ada 5 yang harus kita praktekkan betul-betul menjadi habit bagi kita. Terlebih kalau saya mungkin di pengalaman saya di Singapura, di sana kan sangat tertib, di mana-mana ada CCTV gitu kan, dan itu awalnya kita kepaksa, tuntutan lama-lama jadi kebiasaan, menjaga kebersihan, kerapian tempat kerja, sekeliling studio, dan lain sebagainya. Ini sangat penting sebagai nilai bagi kita, add value bagi kita, di samping skill tentunya ya. Dan yang tadi saya sudah sampaikan, bijak bermedia sosial, dan terakhir untuk terus menambah literasi, kita nggak boleh berhenti baca. Harus ikro terus. Udah berapa menit nih? Udah lewat belum nih? Yang paling penting, ini dari saya, bahwa kebahagiaan itu ketika pekerjaan dan kata-kata kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi diri kita juga sendiri tentunya, sehingga kita ada kebanggaan untuk keluarga, untuk orang-orang terkasih, dan yang paling penting untuk masyarakat sesuai dengan keilmuan dan kapasitas kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator atau ke MC. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Eskat. Ya, sama-sama. Menarik sekali materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil ilmunya dan mungkin yang bisa tertarik untuk bertanya-tanya lagi ke Mas Eskar, bisa chat atau nanya-nanya, bisa langsung live chat. Oke, mungkin kita lanjut aja ke next pembicara kita. Berikutnya ada profesor favorit saya. Beliau sudah menulis banyak literasi dan sudah melalang buana di mana-mana. Mungkin langsung saja. Oke, selamat datang Prof. Ki. Materi selanjutnya adalah Smart Way of Managing Sport Audience yang akan disampaikan oleh Prof. Sugianto KS. Prof. Ki, dipersilakan. Sudah dengar saya? Sudah dengar, Prof. Monggo. Bisa dimulai, Prof. Slide-nya sudah kami munculkan, slide pertama. Mungkin kita bisa review slide-nya dulu, Mas, sambil menunggu Prof. Ki terkoneksi lagi. Oh, ada pertanyaan. Oke, boleh. Ada yang bertanya, saya ingin bertanya, moderator, dalam seminar internasional, konten materi yang kita sampaikan dalam slide PPT, berapa banyak maksimal agar efektif? Kontennya lebih banyak pada tulisan, gambar, atau
agar lebih menarik peserta untuk menyimak yang kita sampaikan. Mungkin Miss Raya bisa. Oh, oke. Bentar. Yang mana ya? Dari siapa ya pertanyaannya ya? From Habibi. Sebentar. Mohon maaf. Ini pertanyaannya untuk saya ya. Ya. Bertanya, dalam seminar internasional, konten materi yang kita sampaikan, berapa banyak maksimal agar efektif? Oke, kontennya menarik pada tulisan, gambar, atau video. Oke, terima kasih untuk Habibi pertanyaannya. Saya langsung jawab. Sebenarnya PPT itu kan PowerPoint presentation ya. Yang menjadi masalah di sini adalah ketika saya mengevaluasi beberapa mahasiswa yang menampilkan PPT, mereka itu cenderung menampilkan teks instead of presenting their self. Jadi sebenarnya PPT itu nggak penting kalau saya bilang. Yang penting itu your presentation. Jadi presentasinya kamunya yang present gitu. PPT-nya itu hanya membantu. Hanya alat untuk membantu kamu saja. Misalnya ada materi yang lupa atau untuk memperjelas. Jadi kalau pertanyaannya itu berapa banyak slide, seminimal mungkin. Kalau bisa 2 slide, 2 slide. Kalau bisa 3 slide, 3 slide. Coba lihat tadi saya maupun Pak Eskar, kami dua-duanya sama-sama hanya menggunakan beberapa slide. Prof. G pun begitu, Pak Limpat pun begitu. Jadi rata-rata ketika everything is in your head, you don't really need those PPT. PPT itu benar membantu agar audiens memahami, bukan membantu kita untuk menghafal, bukan membantu kita, tapi membantu audiens gitu. Jadi seminimal mungkin dan kurangi tulisan, hanya poin, gambar atau grafik seperti itu. Mungkin Pak Eskar mau menambahkan atau Prof. G mungkin kalau sudah bisa bergabung dengan kami. Pak Eskar, are you there? Yes, I'm here, Miss Raya. Oke. Mungkin sedikit menambahkan kalau masalah presentasi, namanya juga PowerPoint ya kan. Yang kita tunjukkan ya poin-poinnya aja. Ya, jadi kita tidak mengajak audiens untuk membaca apa yang ada di PowerPoint itu, tetapi menangkap isi dari apa yang ingin kita sampaikan. Ya. Dan biasanya indera manusia itu akan lebih tertarik pada sesuatu yang menarik, baik dalam bentuk, kalau kita bicara presentasi, baik dalam bentuk gambar ataupun bahkan video. Itu biasanya akan lebih meng-attract, ya, akan menarik minat dari para peserta atau audiens. Seminim mungkin lah yang namanya pengertian-pengertian itu sebaiknya diminimalisasikan gitu. Lebih banyak kita tunjukkan dengan gambar, dengan video, dengan animasi yang sekarang juga mulai banyak sekali literasi mengenai animasi PowerPoint ya. Jadi itu kita manfaatkan itu, Miss Raya dan juga teman-teman. Saya kira itu. Setuju. Ada pertanyaan lagi, Ma, untuk Pak Eskar, Ma? Dari Irfan, saya bertanya, kendala di Indonesia yaitu, ke bawah. Kendala di Indonesia yaitu antusias audiens dalam menyimak. Bagaimana langkah saudara untuk membuat totalitas menyimak dan mengerti jika audiensi terkendala dalam pemahaman bahasa? Ini pertanyaan ke Miss Raya atau ke saya ya ini ya? Ke Mas Eskar. Oh, ini ada pertanyaan untuk saya nih. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bang Eskar. Seorang komentator olahraga diminta untuk dapat improve. Apakah improve dengan menggunakan bahasa kaula muda sekarang dapat diterima media? Karena penonton belum tentu memahami improve yang kita lakukan. Terlebih ketika seorang komentator salah ucap dalam penyampaian. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Irfan. Pertama, bahwa sebagai komentator, kita harus menganalisa dulu ceruk penontonnya kita itu, yang mau nonton kita itu kira-kira masyarakat kelas menengah ke bawah atau menengah ke atas misal, dengan latar belakang pendidikan yang terbatas atau para intelektual. Nah, ini juga harus dianalisa.
kebetulan karena saya di channel internasional, ceruknya itu sudah jelas. Dia biasanya menyasar golongan menengah ke atas dengan tingkat intelektualnya yang cukup tinggi. Sehingga kalau saya ngebanyol misalnya, membuat improvisasi yang terlalu banyak joke-nya, itu pernah saya dulu pakai semacam itu ya. Wah, langsung ditegur sama produser saya. Jadi jangan disamakan misalnya olahraga sepak bola yang kalau di Indonesia ditonton 1 juta umat misalnya, dengan olahraga tenis yang misalnya tentunya juga penikmatnya kalangan berbeda. Nah, sebagai seorang komentator kita harus bisa menganalisa itu dulu, Mas. Ya. Jadi siapa yang akan mendengarkan, siapa yang akan menikmati tayangan kita itu betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai kita salah style gitu. Kita siaran sepak bola lebih banyak diam dengan bahasa yang terlalu tinggi, ya nggak masuk juga. Baliknya, kita siaran tenis tapi terlalu banyak banyolan seperti tayangan sepak bola yang nggak akan pas. Artinya di sini pandai-pandai seorang komentator untuk menempatkan style dia dalam masing-masing cabang olahraga. Nah, berkaitan dengan tadi yang dikatakan, pertanyaannya tadi, bahasa mudah yang belum tentu dipahami gitu kan. Kembali lagi kemampuan kita sebagai komentator untuk menganalisa dulu. Ini yang nonton siapa. Kalau ceruknya mungkin masyarakat umum, masyarakat awam, ya kita boleh pakai beragam variasi, beragam joke ya. Yang seperti tadi di video saya sampaikan, ada videonya Bung Valen, itu sah-sah aja. Mudah dipahami, mudah dicerna. Nah, tetapi beda halnya ketika kita membawakan olahraga dalam tanda kutip elit gitu, seperti Formula One, kemudian ada tenis, golf, itu stylenya harus beda. Kalau enggak, kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa diterima gitu. Mungkin itu yang paling penting itu. Harus memahami audiens. Halo? Ya, terima kasih Mas Eskar. Gimana? Tadi pertanyaan dari Imam Fatur Rahman. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya lagi bisa langsung chat di grup chat ya. Ya, silakan siapa lagi? Prof Ki, apakah sudah bisa? Ya, kalau belum mungkin saya nambahin sedikit lagi, ada yang belum ini mungkin moderator izin Mbak. Ya, silakan. Tadi dikatakan dia salah suara gitu, komentator salah ucap gitu. Sebisa mungkin minimalisir, jangan sampai ya. Jangan sampai saya waktu itu pernah ada cerita, ini bukan komentator Indonesia, tapi karena kita kan sekatnya banyak sekali itu di Fox itu ada Indonesia, Thailand, kemudian ada Malaysia gitu kan. Jadi saya sempat dengar pada saat itu sepak bola, kemudian ada yang cetak gol, ya komentator bilang sujud, kan ada ekspresinya itu habis cetak gol sujud kan. Mestinya sujud syukur, dikatakan sujud sahwi, wah itu langsung jadi viral, jadi bahan olok-olokan netizen. Apalagi kalau di Indonesia. Pernah pengalaman saya, waktu itu saya membawakan bulu tangkis, karena di kita itu kan biasanya komentator panditnya itu mantan pemain. Dia nggak seberapa paham tentang aturan rule of the games yang secara resmi. Di bulu tangkis itu nggak ada blok. Nggak ada blok dalam olahraga bulu tangkis. Kalau volley ada blok kan. Tetapi karena yang ngomong legenda bulu tangkis Indonesia, disampaikan, wah blok yang sangat baik. Akhirnya masyarakat menangkap itu, bahwa oh iya di bulu tangkis itu bloknya itu harus bagus. Ini mengena banget. Suatu ketika saya siaran, saya jelaskan itu, bahwa tidak ada blok di bulu tangkis. Saya diolok-olok habis-habisan di media, di Twitter. Saya sampai harus menjelaskan ke produser, ya, bahwa memang di bulu tangkis itu secara aturan nggak ada. Karena saya juga wasit bulu tangkis juga. Jadi saya sampaikan itu nggak ada. Itu terjadi, masyarakat menilai karena memang beberapa komentator menyebutnya, biasa nyebut mengantisipasi bola di depan net.
bulu tangkis itu dengan blok. Padahal itu keliru. Nah, inilah pentingnya seorang komentator punya wawasan olahraga yang tepat, yang benar, sehingga bisa mengedukasi masyarakat tentang rule of the game, tentang ilmu keolahragaan, dan ilmu-ilmu lain yang berkait, yang tentunya lebih berfaedah, lebih tepat gitu loh. Sehingga masyarakat teredukasi dengan baik. Kalau enggak, apa yang kita sampaikan kadang menjadi hukum bagi masyarakat. Silakannya kalau apa yang kita sampaikan salah, masyarakat sudah kadung menjudge bahwa oh itu benar yang dikatakan si A. Padahal salah. Itu yang terjadi. Jadi nggak boleh salah kalau bisa. Makanya harus banyak baca, banyak literasi. Itu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas Oscar. Ya, saya akan cek lagi Prof. Ki. Apakah sudah bisa? Halo Prof. Ki, are you there? Mungkin Pak Limpat mah? Oke. Baik. Mr. Limpat, apakah sudah siap? Halo. Halo, Mr. Limpat, ya. Udah. Cek. Sudah? Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mr. Limpat. Mr. Limpat, saya persilahkan. Oke. Terima kasih moderator, Mbak Alma, Miss Raya, dan presenter lainnya. Selamat pagi. Semuanya alhamdulillah akhirnya bisa bergabung ini. Meskipun tadi sempat terkendala dan ini kayaknya masih serabutan karena saya baru saja kehabisan akal untuk otak-atik Zoom ini supaya bisa yang akhirnya memakan korban laptop termasuk materi yang sudah saya siapkan untuk dipresentasikan ikut menjadi korban. Nah ini nggak tahu ini nanti ya, mudah-mudahan saya masih bisa menyampaikan dengan baik. Mohon nanti teman-teman sekalian bisa menyimak meskipun tidak sempurna. Saya akan mencoba memaparkan kira-kira apa sih yang dimaksud dengan apa namanya ini sport marketing through public speaking ini, dan apakah sangat bermanfaat untuk mahasiswa olahraga ini ya terutama. Baik teman-teman semuanya, di era digital area ini atau digital era ini sport marketing sangat luar biasa manfaatnya, terutama untuk teman-teman yang menyukai entrepreneurship atau kewirausahaan, ya baik di bidang goods or services, baik di bidang barang maupun jasa. Nah, namun demikian sebelum kita masuk ke materi yang utama, saya ingin menyampaikan dulu apa itu sport marketing ya. Jadi sport marketing ini adalah elemen dari sports promotion, jadi sama dengan promotion bentuk marketing yang mungkin teman-teman sudah tahu di bidang ekonomi, ya kurang lebih sebagai an element of sports promotion which involves a wide variety of sectors of the sports industry including broadcasting, advertising, social media, digital platform, sports community relations. Jadi marketing yang menggunakan olahraga sebagai media. Ya, jadi pemasaran tentang suatu produk atau jasa melalui olahraga. Itu bisa kita sebut sebagai sport marketing. Nah, di dalam dunia entrepreneurship, sport marketing ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan wirausaha yang sedang kita geluti. Ya, teman-teman yang mungkin sudah memulai usaha di bidang sport services, menjadi instruktur olahraga, baik dari renang, mungkin atletik, tenis, badminton, atau mungkin martial arts, ya ini sangat bagus banget untuk dikuasai oleh para instruktur ketika
kalian ingin meningkatkan level usaha atau wirausaha kalian ke level yang lebih tinggi. Mungkin juga teman-teman yang bergerak di bidang goods entrepreneurship atau wirausaha di bidang barang, mungkin kalian menjual sports merchandise, ya. Mungkin sekarang ini kan yang lagi rame, mungkin ada sepeda itu ya, di mana-mana orang pada naik sepeda, nggak ada yang tidak naik sepeda. Semua toko tutup, ya, semua toko bangkrut, kecuali yang sedang berjaya ini adalah toko sepeda gitu, kabarnya begitu. Nah, ketika kalian bisa menguasai sport marketing, especially through public speaking, good public speaking, maka juga akan dapat meningkatkan level kalian. Ya, oke. Kemudian apa itu sih public speaking? Ya, jadi public speaking itu the process or act of performing a speech to a live audience. So this is a type of communication, ya, especially spoken. Jadi tipe dari sebuah komunikasi, ya, terutama yang spoken gitu, from the speaker to the interlocutor. Speaker itu adalah pemberi pesan, interlocutor itu adalah penerima pesan. Jadi public speaking ini sebuah skill, ya, di mana teman-teman bisa meningkatkan public speaking skill ini untuk menguasai sport market. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih meningkatkan level public speaking kita itu? Ya, yang pertama, it relates to your linguistic skills. Ya. Teorinya adalah, masih ingat mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut perkuliahan saya, terutama di public speaking atau journalism itu, ada teori yaitu input equals output. Jadi kalau teman-teman ingin punya output yang bagus, ya harus punya input yang bagus. Inputnya itu dari mana? Inputnya itu ya bisa jadi membaca, mendengarkan, menonton. Mendengarkan apa? Ya tadi mendengarkan, contoh misalkan dari iklan-iklan yang sudah muncul di televisi atau mungkin di radio, ya. Kemudian membaca yang seperti apa? Ya membaca yang berhubungan dengan peningkatan linguistic skill. Contoh ada majalah olahraga. Di sana termuat bentuk-bentuk kreasi, ya, kesusastraan yang berhubungan dengan written text. Jadi teks tertulis, ya, yang berhubungan dengan tentunya sport marketing. Kalian bisa temukan di majalah, koran, maupun buletin gitu ya. Nah, kemudian mengapa public speaking itu juga penting? Ya, pastinya public speaking bisa dimiliki oleh teman-teman semua dengan cara berlatih. Nah, ini penting. Jangan kita mengharapkan sebuah output yang baik kalau kita tidak pernah memiliki input, tidak pernah membaca, tidak pernah mendengarkan seminar dan lain-lain. Tapi kok ingin memiliki public speaking skill yang bagus, apalagi kok otomatis mak jegagi gitu pengen lancar berbicara, nggak mungkin. Itu perlu latihan, perlu rehearsal, ya, perlu practice a lot. Termasuk teman-teman kalau misalkan presentasi begitu ya, ada mata kuliah yang mengharuskan kalian untuk presentasi, manfaatkan itu untuk presentasi. Sebaik mungkin melatih linguistic skill kalian, keberanian kalian, ya. Kemudian penguasaan kepercayaan diri, dan itu sangat penting. Sering kali teman-teman yang menjadi instruktur ataupun pelatih itu tidak bisa menempatkan diri ketika harus berkomunikasi dengan clients, ya. Misalkan contoh, ada pertanyaan dari clients yang memang harus dijawab, ya.
ketika mereka ingin masuk ke sebuah klub yang kita kembangkan misalkan. Mohon maaf, Mbak Alma atau siapapun itu di sana, misalkan apakah kami bisa bergabung, ya? Nah, itu perlu dijawab dengan diplomatis dan teknis yang tepat, penggunaan bahasa yang tepat. Ya, bagaimana kita merayu, tetapi tidak lebay, sekali lagi ya, tidak lebay, ya, tetapi mengandung sesuatu yang promotif, gitu ya, dan membuat si klien ini atau calon member ini menjadi tertarik untuk bergabung di klub kita. Nah, usaha-usaha itu membutuhkan public speaking skill yang bagus. Ya, bagaimana kita menjelaskan, ya, kemudian bagaimana kita menarik minat calon member, itu juga perlu kita persiapkan. Penggunaan bahasa yang santun juga harus kita persiapkan. Ya, baik in English maupun in bahasa, syukur-syukur bisa dua-duanya ya, karena tidak menutup kemungkinan kalau nanti klub kita levelnya tinggi, kita bisa dapat klien atau member klub orang asing yang mungkin tidak bisa berbahasa Indonesia. Saya sering kok menemui klien atau calon member itu yang tiba-tiba orang Korea yang nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali, kemudian datang untuk ingin latihan tenis, begitu kan, untuk nitipin anak-anaknya. Nah, itu yang memang communication skill-nya harus kita perbaiki gitu ya, untuk yang in English. Nah, kemudian hal yang pertama ketika kita yang harus lakukan ketika kita ingin meningkatkan level kita di sport marketing supaya menjadi nilai tambah di dalam sport entrepreneurship, yaitu identify ya your client dulu, your fans. Kira-kira fans kalian ini yang seperti apa? Klien kalian ini yang mau yang seperti apa? Mau yang seperti apa? Gitu ya. Ketika kita sudah mengidentifikasi, maka akan lebih mudah bagi kita untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Ya, jadi tak kenal maka tak sayang. Kita harus mengenal dulu. Yang berikutnya adalah kuasai materi kita. Jangan sampai kita memiliki klub, ya, kemudian kita tidak bisa atau tidak mampu menjelaskan klub kita ini seperti apa, ya, produk yang akan ditampilkan itu seperti apa, ya. Misalkan kalau di dalam tenis gitu, bentuk latihannya harus saya kuasai, model latihannya harus saya kuasai, ya. Kemudian tenis equipment-nya yang diperlukan juga harus saya kuasai. Ya, saya harus bisa menjelaskan secara detail untuk anak 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, sampai dengan dewasa, kira-kira tenis equipment apa yang perlu dimiliki. Nah, kalau kita tidak bisa menguasai hal tersebut, maka juga akan menjadi bumerang bagi kita. Sehebat-hebat apapun public speaking skill yang kita miliki, tidak akan bisa menarik perhatian calon member. Ya, jadi pertama adalah identify dulu clients. Ya, clients kita tuh yang bagaimana sih? Menengah ke bawah ataukah menengah ke atas? Ya, jadi kita harus bisa menyesuaikan. Terus kemudian yang utama adalah kuasai. Ya, Mohon maaf, kuasai. Mr. Limpan, ya. 1 menit lagi. Oke, jadi kuasai. Syukur-syukur kalian bisa menguasai media sosial. Jadi itu sangat penting juga untuk sebagai alat sport marketing. Saya kira itu 2 hal yang harus kalian miliki tadi berkenaan dengan sport marketing through public speaking. Jadi teorinya adalah input equals output. Ya, banyak kok sekarang Mbah Google gitu kan, YouTube juga banyak yang bisa dilihat dari sana, dan ilmunya tentu saja juga bagus dan lebih bervariatif. Saya kira itu yang saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, monggo silahkan kita share bersama-sama aja untuk
untuk share ilmu. Silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mr. Limbat. Ya, mungkin bagi yang ada mau yang bertanya bisa langsung ke chat room aja. Karena keterbatasan waktu, mungkin langsung saja ke Prof. Ki. Apakah sudah siap, Prof. Ki? Oke, tadi di depan. Dengar suara saya ya? Silakan, Prof. Ki. Oke, Mas Limbat. Oke, selamat. Saya punya kebagian topik ya, yaitu cara cerdas untuk mengelola audiens yang dari komunitas olahraga. Memang dalam kita berbicara yang tadi sudah disinggung oleh beberapa pembicara terdahulu, banyak kelompok yang kita hadapi. Tentunya kelompok itu yang masing-masing kelompok mempunyai ciri khas ya, masing-masing. Termasuk audiens dari olahraga, di bidang olahraga. Itu juga punya ciri tertentu. Sehingga bagaimana kita menyampaikan pesan itu supaya bisa diterima, tentunya kita juga harus tahu karakteristik, ya, tahu karakteristik dari audiens yang kita hadapi, supaya apa yang kita sampaikan itu mengena. Jadi istilahnya tidak mubadir. Gitu. Ya. Memang kebanyakan termasuk di kuliah pun ya begitu ya. Jadi mereka para peserta atau audiens ini paling-paling ya tertarik itu hanya beberapa menit pertama. Selanjutnya itu sudah bias ya, sudah bias. Nah ini kan kita harus tahu hal yang semacam itu sehingga kita bisa bagaimana kiat-kiat kita. Intinya itu adalah pesan kita itu bisa sampai kepada audiens yang kita hadapi. Khususnya untuk audiens yang kita hadapi itu di kalangan olahraga atau olahragawan atau atlet, baik itu dia masih sebagai atlet maupun dia sudah menjadi anggota masyarakat biasa. Tapi perilaku-perilaku itu akan terbentuk secara khusus karena dengan dengan kehidupan sehari-hari yang diwarnai dengan konteks yang berhubungan dengan sport itu sendiri dan olahraga sendiri. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi kepribadian kelompok atau audiens yang di kelompok olahraga tadi. Slide selanjutnya itu ada, nah ini harus kita perhatikan di mana posisi kita, di mana posisi yang kita ada bicara. Nah, di situ ada 3 hal yang memang sangat penting. Apa tuh yang harus kita sampaikan itu sifatnya diskusi, sharing pendapat, atau penyampaian transfer knowledge dan sebagainya. Nah, khusus yang kita hadapi itu audiensnya adalah dari kalangan olahragawan. Nah, karena ciri-cirinya kita sudah kuasai, maka apa yang kita sampaikan itu tentunya tidak bisa banyak yang lepas. Karena semuanya sudah kita bingkai, kita sesuaikan dengan siapa yang kita hadapi. Nah, berikutnya itu slide berikut itu ada ini siapa atau tadi kan komunitas di bidang keolahragaan. Mengapa pesan itu perlu kita sampaikan? Nah, ini harus kita tahu persis. Kita sampaikan pada audiens supaya dia juga mengerti dan dia merasa itu memang perlu. Di sini memang didukung oleh media yang tepat. Tadi sudah disinggung, seperti hal yang semacam ini kan medianya lewat online. Nah, kita juga harus bagaimana. Nah, ada ciri khas yang bisa kita kelompokkan sebenarnya yang menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan adalah komunitas olahraga ini atau audiens yang dari bidang olahraga ini tidak mau berliku-liku. Dia inginnya yang praktis, mudah didengar maupun dilihat. Sehingga di dunia olahraga itu dalam menyampaikan pesan ada istilah tugas gerak. Tidak banyak bicara, tapi dia langsung memberikan contoh. Sehingga bisa kita lihat banyak pelatih-pelatih yang dari luar, mengapa orang-orang kita bisa memahami apa yang
dipesankan oleh pelatih-pelatih luar negeri, walaupun kedua belah pihak tidak mempunyai bahasa yang sama. Yang satu mungkin bahasanya sendiri, bahasa Inggris mungkin, yang kelompok audiennya adalah bahasa Indonesia. Tapi pesan yang disampaikan itu sampai. Itu yang penting itu, yang disampaikan. Berikut, slide berikut itu berkaitan dengan ini sifat yang secara umum yang dimiliki oleh audien dari kelompok keolahragaan. Dia itu sangat respect sekali. Punya tanggung jawab, peduli, jujur, fair, dan beradab. Ini secara umum yang dimiliki. Tapi kalau ada 1, 2, 3 yang memang tidak seperti itu kan pengecualian. Tapi secara umum bentuk dari itu. Sehingga kebanyakan adik dari keolahragaan, kalau sudah terbentuk masyarakat itu, perilakunya itu akan terbentuk. Terbentuk dari nilai-nilai di dalam cabang olahraga. Fair dan beradab. Jika di lingkungan masyarakat pun menjadi coro-joronya itu kocok bergolo itu. Apa-apa mesti si mas itu. Jadi itu mewakili ini mas itu dan sebagainya. Itu karena dia memiliki itu semuanya. Memiliki karakter yang itu aku pengen turun dengarku pegel ya Allah. Aku kata suka itu kalau kita memberikan banyak sekali respect itu sendiri aja macam-macam tanggung jawab dengan dirinya, tanggung jawab dengan masyarakat, hormat pada yang senior, hormat pada pelatih, hormat pada sesama teman dan sebagainya. Peduli, ya, dia empati. Ayo isin aku nomor ditutupi. Nah, fair dia juga apa dan dia beradab. Dia ya. kocok bendul sebagai panutan. Ya, figurnya sebagai panutan. Itu ciri-ciri. Nah, kalau kita sudah tahu ciri-ciri itu, tentunya bagaimana kita membawa pesan, menyampaikan pesan kepada kelompok yang olahraga yang memiliki ciri-ciri semacam itu. Oke, itu selanjutnya di slide selanjutnya itu ada perincian, itu nanti bisa dibaca sendiri. Terus sampai berikut langsung ya. Oke. Tadi bisa kita ringkas menjadi itu. Nah, jadi karakteristik sport audien adalah orang itu praktis, sportif, lugas, sederhana lah dia. Poin-poin ini yang bisa kita petik dari kelompok atau audien yang dari sport itu sendiri. Praktis, sportif, lugas, apa adanya. Tidak mau yang berdele-dele. Nah, sehingga kita di dalam menyampaikan pesan juga harus bisa menyesuaikan hal itu. Baik itu bahasanya, baik itu kata-katanya, baik itu gerak tubuh, dan sebagainya itu kita menyesuaikan dengan itu semuanya. Selanjutnya, di slide berikut juga ada semacam ini ya, apa? Ini bagi kita yang akan menyampaikan pesan itu memang harus begitu. Sifatnya tegas, tidak ragu, kata-katanya jelas, menarik perhatian, menyampaikan hal yang sangat kompleks dengan kita buat yang sederhana. Kompleks tapi kita sampaikan secara sederhana. Itu tadi lagi berikutnya, slide berikut. Nah ini, di dalam menyampaikan pesan itu tidak saklek ya. Kita harus berikan joke. Ada joke, ada impression, ada movement, eye kontak, ya. Kita memandangnya tidak satu arah dan sebagainya, gerak tubuh dan sebagainya. Ini supaya bisa memukau audien itu, ya. Sehingga konsentrasinya bisa pada materi yang bisa kita sampaikan. Seperti ciri-ciri khusus tadi, itu saya gali dari pengalaman saya sendiri sebagai atlet sejak tahun 70-an, dan pengalaman saya bergabung dengan mereka-mereka yang berkutat di bidang olahraga. Itu kalau kita cermati ya semacam itu tadi. Dia punya
sifat, punya perilaku yang dibentuk dari aktivitas olahraga sehari-harinya, sesuai dengan cabang yang dihadapinya. Sehingga untuk pesenam itu beda dengan pemain sepak bola dalam kehidupan sehari-hari. Karena pesenam itu selalu individual, memikirkan diri sendiri. Lain kalau sepak bola kalau mikirnya sendiri kan tidak bisa. Dia harus kerjasama lebih tinggi dan sebagainya. Nah, semuanya itu akan membentuk. Semua jenis cabang olahraga akan membentuk pribadi dari masing-masing atlet yang menggelutinya. Nah, itulah kalau poin-poin itu tadi kita kuasai, maka di dalam menyampaikan pesan, khususnya di audien yang di bidang olahraga, maka apa yang kita sampaikan itu akan tepat sasaran. Itu kalau kita sudah memahami ciri-cirinya. Sehingga dalam arti kata tidak mubazir dan tujuan akan tetap. Itu saya kira dalam waktu yang singkat ini kita sampaikan beberapa hal yang berkaitan tadi. Bagaimana toh kita itu bisa menyampaikan pesan dengan kelompok atau audien yang mempunyai ciri-ciri khusus di bidang olahraga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Prof. Ki. Gimana teman-teman? Udah makin banyak ilmunya kan? Karena tadi udah banyak pembicara, apalagi terkhusus pembicara yang terakhir dari Prof. Ki. Materinya sangat berguna sekali untuk kita. Mungkin ada yang mau nanya lagi di bawah, di room chat. Yuk, yang mau nanya bisa langsung. Yang bertanya, untuk para pembicara, kami mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih untuk Prof. Sugianto KS, untuk Mas Eskar, untuk Pak Limpat, Pak Taufik yang sudah berkenan menjadi pembicara pada hari ini. Terima kasih atas sharing ilmunya, dan kurang lebihnya itu kita satu kata ya, hampir sama, bahwa dalam public speaking itu memang gesture, intonation, knowledge itu sangat penting. Tadi saya mengamati dari presentasi Mas Eskar, itu juga menampilkan bahwa nggak cuman bikin heboh aja, tapi harus full of knowledge. Ya nggak, Mas? Bener nggak? Setuju. Kalau bisa komentator itu nggak cuma bisa menarik aja, tapi juga harus educated. Yang dari Prof. G juga tadi ada bagaimana menarik audiens, ada harus memberikan joke yang entertaining, harus menarik, ada body language dan gesture. Jadi kita nggak janjian ini, tapi ilmunya memang begitu sama. Oke. Terima kasih kepada Profesor Dr. Sugianto sebagai speaker today. Bapak Taufik Hidayat saat ini masih rapat dengan Bapak Rektor, jadi kami wakili. Selanjutnya untuk saya pribadi, sekaligus host. Dan untuk Pak Limpat Nur Rahmat, terima kasih tadi sudah bersusah payah. Dan untuk Mas Eskar Natara. Selanjutnya untuk audiens yang sudah bergabung di Zoom ini, link registrasi sudah dibuka mulai saat ini hingga 60 menit ke depan di https://GG Certificate Public https://certificate public speaking. Boleh dibantu Alma untuk di copy paste di kolom chat. Nanti event ini juga akan kami tayangkan secara di YouTube, walaupun tidak live streaming, tapi akan kami koneksikan dengan YouTube, sehingga bagi audiens yang sudah mendaftar dan belum bisa bergabung karena keterbatasan Zoom Room, bisa menyaksikan lewat YouTube, dan tim kami akan mengirimkan streaming YouTube kepada para audiens.
seperti itu. Karena kami tadi malam juga kami sudah mengirimkan link terkait dengan Zoom Meeting dan aturannya, dan nanti akan kami follow up dengan link untuk menyaksikan acara ini di YouTube. Ada satu pertanyaan ini, boleh izin saya bacakan ya, Ma, untuk Prof. G. Pertanyaannya, izin bertanya, Prof. Ketika kita respect terhadap orang yang kita respect, namun orang tersebut tidak respect kepada kita, aduh, nyesek itu, Prof. Gimana itu, Prof, cara menyikapinya, Prof? Sepertinya ini Prof G ahlinya, dia. Kita udah respect, tapi tidak diberikan respect balik. Iya. Ya itu sering terjadi di mana-mana. Itu memang ada orang yang pertama itu dia tidak percaya dulu dengan siapa yang bicara. Karena orang itu pasti bisa dipastikan dia tidak kurang menghargai bukan siapa orangnya, tapi dia tidak menghargai apa yang penting itu apa yang dibicarakan. Sehingga belum tentu kalau dia kelihatannya tidak memperhatikan, acuh dengan kita, tapi sebenarnya dia memperhatikan materi yang kita sampaikan. Tapi dengan caranya mereka begitu. Jadi memang kita tidak boleh salah duga. Ada orang kelihatannya acuh, tidak memperhatikan, tapi dia dia sangat memahami apa yang kita sampaikan. Dan itu banyak orang yang semacam itu. Tapi ada yang dua-duanya. Ya kelihatannya respect, dia tertarik yang memperhatikan, ada yang begitu. Ada yang kelihatannya memperhatikan, tapi justru tidak. Nah, memang berbagai hal. Nah, tadi yang kita sampaikan ciri-ciri itu kan secara umum. Secara umum kalau kita menghadapi perilaku kelompok olahragawan atau kelompok audien dari sport itu memang begitu. Seperti Miss Raya aja, pertama kali menghadapi mahasiswa mahasiswa FIK, itu kan pikirannya macam-macam. Anaknya begini, anaknya begini. Tapi lama-lama menemukan titik temunya, sehingga malah menjadi nyaman. Jadi memang kita tidak boleh cepat curiga bahwa mengapa dia acuh, tidak memperhatikan. Tapi kita harus dalami sambil bicara, di mana tuh dia itu posisinya, memahami, acuh tapi memahami, tapi tidak acuh, tapi malah tidak memahami, dan sebagainya. Ada 3 hal tadi. Itu yang selalu muncul dalam setiap pertemuan-pertemuan. Itu Bu Raya, Prof. Raya. Oke, terima kasih Prof. G. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian dari webinar pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.